Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan, nama saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan seorang dokter, dan di perjalanan kehidupan saya, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, khususnya dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi, apa yang ada di Kava Ministry adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu dan topik yang banyak muncul di akhir zaman ini, dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga beberapa dari ilmu kedokteran. Oh ya, karena Kava Ministry ini adalah tentang pembaharuan pola pikir, maka saya sarankan untuk dapat mengikuti video-video yang ada di Kava Ministry dari awal secara berurutan, karena dari setiap videonya akan saling berhubungan sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Di seri kali ini sebenarnya Kava Ministry tidak menyampaikan berupa pengajaran, tetapi lebih kepada pesan profetik, khususnya karena di bulan Oktober ini kita bertemu dengan 3 hari raya penting yang tertulis di Alkitab, yaitu yang pertama adalah Hari Raya Rosh Hashanah, di mana hari raya pergantian tahun, dan kita sudah melewatinya kemarin di tanggal 3 sampai 4 Oktober, di mana kita saat ini menurut kalender Ibrani kita ada di tahun 5785. Dan kemudian hari raya yang kedua di bulan Oktober ini adalah hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 12 Oktober. Dan kemudian yang ketiga adalah hari raya Sukkot yang jatuh pada tanggal 17 sampai 18 Oktober. Dan saya sudah membahas tentang hari-hari raya ini di teaching series yang berjudul Medical Check Up dari Surga, di mana saya menerangkan bahwa hari-hari raya yang dipahami sebagai hari raya yang ditetapkan Tuhan yang tertulis di Alkitab, kalau kita melihat dari perspektif pembaharuan pola pikir, maka semua ini adalah serangkaian cara Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, sehingga kita dapat memasuki tahun baru dengan berkemenangan, sebab pada saat Sukkot nanti kita akan diberkati, dan kita sudah mempelajarinya bahwa berkatnya ini berhubungan dengan yang namanya susunan saraf pusat kita dan juga susunan saraf tepi kita. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video Medical Check Up. Jadi dari seri kali ini kita lebih banyak membahas tentang pesan Tuhan dan beberapa pengertian yang nanti akan disampaikan. Kita akan mulai teaching series yang ke-14 ini. Saya menyadari apa yang saya bagikan di Kava Ministry ini bukan hal yang mudah untuk dicerna, karena materi yang dibagikan di sini cukup berat, karena ini berupa makanan keras, perlu effort untuk mencernanya. Bahkan beberapa mungkin ada yang tidak dapat memahami dari apa yang disajikan di Kava Ministry ini secara langsung. Perlu diulang beberapa kali menonton videonya untuk benar-benar dapat memahaminya. Saya pun mengalami hal yang sama di awal waktu saya mendapatkan tentang pembaharuan pola pikir ini. Cukup sulit untuk saya dapat memahaminya, tetapi Tuhan baik. Dengan beberapa kejadian yang terjadi di kehidupan saya, dipakai Tuhan untuk menerangkan apa yang Dia mau ajarkan. Jadi pengenalan akan Allah lewat pengalaman hidup yang kita alami itu juga sangat penting untuk kita dapat memahami dan mengenal Allah serta rencananya. Dan ini semua yang dikenal dengan namanya understanding atau pengertian. Jadi untuk memahami kehendak Allah dan mengenal Allah lebih dalam, kita perlu yang namanya understanding. Apa itu understanding? Sedikit kita kembali membahas tentang yang namanya understanding. Kita pernah belajar ini di seri NPD sebelumnya, bahwa untuk mengenal Allah, orang Ibrani memahami ada 3 hal yang diperlukan. 3 hal itu, yang pertama adalah hikmat,
dan yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah pengertian atau understanding. Secara singkat, hikmat adalah satu ide bijaksana yang kita dapatkan, dan pengetahuan adalah pengenalan fakta melalui proses menemukan, mengamati, dan pembelajaran. Dan understanding atau pengertian, atau dalam bahasa Ibraninya binah, adalah tahap pembelajaran yang hanya dapat diperoleh dari tingkat pengalaman. Artinya bahwa tidak mungkin kita dapat mengenal Tuhan kita hanya lewat pembelajaran atau upaya intelektual saja. Kita perlu mengalaminya, kita perlu merasakannya, kita perlu menghayatinya dalam daging kita sendiri, dalam ego kita, sehingga akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam wujud sebagai kebijaksanaan yang diperoleh. Dan ini semua adalah yang namanya proses kehidupan. Dalam proses understanding ini biasanya dapat melukai atau menyakiti yang namanya ego atau kedagingan kita. Jadi sekali lagi, untuk mengenal Tuhan kita memerlukan 3 hal, yaitu hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Dan 4 tahun yang lalu saat saya mulai membagikan tentang pembaharuan pola pikir ini di kelas Zoom, saya mengamati bahwa orang-orang yang alami proses kehidupan, artinya mereka yang mengalami pengalaman kehidupan di mana daging atau ego mereka dilukai, itu jauh lebih mudah untuk dapat mencerna apa yang dibagikan di Kava Ministry. Ini yang dimaksud dengan understanding. Mereka mengalami Tuhan, dan Kava Ministry hanya memperlengkapinya dengan menjelaskan apa yang mereka hadapi. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa apa yang dibagikan di Kava Ministry adalah makanan yang keras, yang bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna. Memang hanya orang-orang yang benar-benar rindu mengenal dan mencari Tuhan lebih dalam, itu yang dapat paham tentang materi yang dibagikan di sini. Makanya Kava Ministry ini bukan mencari kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas. Dan saya pun jujur rasanya lebih mudah untuk menyampaikan firman Tuhan yang lebih ringan, nyaman, dan enak didengar daripada apa yang diperintahkan Tuhan untuk dibagikan di Kava Ministry. Saya pun kadang-kadang kewalahan untuk mempersiapkan materi demi materi. Karena apa? Karena setiap materinya saya perlu keseriusan, saya perlu ketekunan, saya perlu belajar lagi, dan saya perlu mengamati banyak hal baru saya bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kadang waktu saya mempersiapkan pun Tuhan belum memberikan tentang pengertian, dan perlu waktu untuk saya dapat memahaminya. Tetapi di balik semua itu, saya merasakan waktu saya dapat menemukan pengertian atau understanding di setiap materinya, saya seperti menemukan harta karun yang tak ternilai. Dan itulah yang membangkitkan semangat dan gairah saya untuk lebih lagi mengejar dan mengenal Tuhan lebih dalam. Dan sejak 2020 saya mulai membagikan tentang pembaharuan pola pikir ini di kelas Zoom. Saya bersyukur ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Kebanyakan dari yang mengikut kelas Zoom ini adalah para pendoa. Oh ya, yang Kava Ministry definisikan sebagai pendoa bukan hanya status pelayanan atau jabatan di sebuah gereja atau organisasi keagamaan saja, tetapi juga untuk semua orang yang suka berdoa, yang selalu rindu membangun hubungan dengan Pencipta. Itu yang Kava Ministry definisikan sebagai pendoa. Jadi di kelas-kelas Zoom yang saya bagikan banyak sekali di dalamnya adalah pendoa. Dan saya melihat rata-rata dari mereka yang ikut pembelajaran ini, mereka sebenarnya sedang mengalami tempaan hidup yang cukup kuat.
tetapi luar biasanya itu tidak menggoyahkan mereka. Saya melihat mereka tetap giat untuk melayani Tuhan dan tetap setia dengan Tuhan. Saya sepertinya berhadapan dengan orang-orang yang sebenarnya sudah terlatih sehingga terlihat ada kekuatan ilahi di dalam mereka. Dan memang kalau kita mau melihat di Alkitab, banyak ayat firman Tuhan di Alkitab yang menerangkan bahwa yang disebut anak-anak Tuhan itu biasanya tidak jauh dari yang namanya ujian atau tempaan. Seperti ada yang tertulis di Ibrani 12 ayat 8, saya bacakan ayatnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita mau lihat terjemahan TSI lebih jelas menerangkan, dikatakan di situ, justru kalau kamu tidak pernah dididik oleh Tuhan. Kita tahu yang namanya dididik itu artinya diproses, ya, diberikan ujian, diberikan masalah. Berarti kamu bukan anak-anak yang sah, karena semua anak Allah pasti dididiknya. Dan bagaimana cara Tuhan mendidik anak-anaknya, kita bisa melihat juga apa yang terjadi di sekeliling kita yang ada di dunia saat ini. Dimana kalau kita mau melihat bagaimana orang mendidik anak TK, itu pasti akan berbeda dengan cara mendidik anak SMA. Pasti akan lebih keras didikan diberikan kepada anak SMA. Kenapa? Karena berhubungan dengan yang namanya kedewasaan, dan kedewasaan ini berhubungan dengan yang namanya tanggung jawab. Makanya semakin besar tanggung jawab yang akan diberikan, biasa didikannya pun lebih keras. Apalagi kalau kita bicara tentang mendidik seseorang untuk menjadi tentara atau pasukan. Saya yakin untuk mendidik seseorang menjadi tentara atau pasukan jauh lebih lagi berat, karena juga berhubungan dengan besarnya tanggung jawab yang nantinya akan dipercayakan. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses seleksi, misalnya untuk masuk akademi militer atau Akmil, kita lihat persyaratannya tidak mudah. Ada proses seleksi di situ, perlu dites lebih dulu, bahkan dites kesehatannya. Dan yang saya ketahui benar-benar semua harus diperiksa secara detail, karena untuk menjadi tentara yang nantinya akan dipercayakan tanggung jawab yang besar, kondisinya harus perfect, harus sempurna, harus prima. Apalagi kalau kita mau masuk lebih lagi kepada yang namanya pasukan khusus, seperti yang kita ketahui sekarang, yang namanya Kopassus, di mana di antara tentara latihannya pasti jauh lebih berat lagi karena mereka adalah pasukan khusus. Saya pernah melihat satu tayangan di TV di mana menayangkan tentang pelatihan Kopassus. Dan di situ saya cukup tertegun karena di situ ada tertulis bahwa latihan yang diberikan kepada pasukan khusus atau Kopassus ini adalah di luar batas kemampuan manusia. Wow, saya pikir berarti ini pelatihannya sangat sulit dan pasti beresiko. Dan memang waktu saya lihat bagaimana dilatih, mereka sangat ekstrim dan sangat beresiko karena dapat menimbulkan kematian. Mereka dilatih untuk biasa menghadapi tempaan-tempaan yang berat. Dan saya melihat ada satu tayangan yang memperlihatkan bagaimana mereka dilatih untuk survive di dalam laut dalam kondisi mereka diikat tangan mereka, juga kaki mereka, dan ditenggelamkan ke laut. Dan mereka harus belajar bagaimana mereka harus keluar dari tantangan maut ini. Karena kalau saja mereka tidak bisa untuk keluar dari tantangan ini, sangat membahayakan. Mereka bisa masuk air laut itu ke dalam paru-paru dan bisa berakibat fatal. Nah, makanya pelatihan ini sangat berbahaya dan beresiko. Didikannya jauh lebih besar lagi untuk seseorang yang mau dijadikan pasukan khusus. Jadi
Kalau bicara tentang pasukan khusus, pasti tidak dididik dengan biasa-biasa. Ya, saya bisa kasih contoh, tapi disclaimer ya, saya tidak mengecilkan tentang profesi, tetapi saya mau sampaikan perbandingannya. Untuk melatih seseorang untuk menjaga perumahan atau perkantoran atau yang kita kenal sebagai profesi penjaga keamanan di lingkungan, pasti akan berbeda pelatihannya dengan didikan yang diberikan kepada tadi seorang Kopassus. Apa yang membedakan didikan ini diberikannya berbeda? Jadi yang membedakan bagaimana dididiknya itu adalah berhubungan dengan tanggung jawab yang akan dipercayakan ke depannya. Untuk seorang yang dilatih untuk jadi pasukan khusus harus benar-benar dilatih jauh lebih berat, karena nantinya mereka akan ditugaskan untuk menjaga bangsa dan negara. Dan kalau kita mau melihat seseorang yang dilatih untuk menjadi Kopassus tidak akan marah waktu mereka mendapatkan didikan yang keras, karena mereka tahu bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi pasukan khusus. Jadi mereka akan melewatinya dengan semangat, karena mereka tahu di balik dari didikan yang keras, di balik dari rasa sakit yang mereka alami, ada harapan dan hal yang besar yang akan dicapai ke depannya. Jadi apa yang membuat mereka bisa melewati ini semua? Karena mereka punya yang namanya pengertian atau understanding. Mereka paham bahwa semua didikan atau rasa sakit yang mereka hadapi ini semuanya untuk kebaikan. Jadi dari contoh tadi di atas kita pahami bahwa understanding itu sangat diperlukan dalam menjalani proses kehidupan kita. Karena dengan punya understanding kita jadi orang yang tidak hilang pengharapan, karena kita punya vision, sehingga kita selalu bersemangat menghadapi tempaan yang datang kepada kita. Dan kalau tadi kita melihat tentang bagaimana pembentukan pasukan yang ada di dunia, maka sekarang kita mau melihat bagaimana sekarang pasukan Kristus khususnya di akhir zaman ini dibentuk. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang dipersiapkan menjadi pasukan Kristus di akhir zaman. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman. Seperti dikatakan bahwa tadi anak-anak Tuhan itu akan dididik, tidak menjadi anak-anak gampang. Dalam arti mereka dididik untuk menjadi pasukan Kristus. Makanya saya yakini bahwa khususnya di akhir zaman ini didikannya diberikan bobot lebih lagi. Jadi seperti tadi di Ibrani 12 ayat 8 yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak gampangan. Mereka anak-anak yang dididik, mereka anak-anak yang dilatih. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa anak-anak Tuhan harusnya memahami atau punya pengertian tentang ini, sehingga tidak anti atau menolak dengan yang namanya didikan. Karena saya percaya anak-anak Tuhan yang khususnya dipersiapkan menjadi pasukan Kristus adalah bukan anak-anak yang manja, yang makanannya makanan yang lunak. Ini bicara tentang apa? Anak-anak yang nyaman, anak-anak yang tidak mau susah. Makanya saya akhir-akhir ini sering mengamati khususnya anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Saya lihat di akhir zaman ini justru mereka mengalami banyak tempaan. Keadaan anak-anak Tuhan, kalau kita lihat saat-saat ini ya, anak-anak Tuhan, bicara anak-anak Tuhan yang taat dan setia, itu kalau dilihat secara jasmani mereka sepertinya dalam keadaan yang tidak baik-baik. Kenapa? Karena sepertinya mereka ada di dalam posisi yang rendah, seperti sedang ada di dalam lembah, seperti mereka ini orang-orang yang kalah, tidak berkemenangan. Ya, kita mau melihat ada satu firman Tuhan di Lukas 12 ayat 27. Kita mau baca ayatnya.
Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Banyak orang mengira bahwa tampilan anak Tuhan di akhir zaman itu adalah seperti Salomo, bicara tentang kehidupan yang segala sesuatunya ada dalam kenyamanan. Tetapi kalau kita mau baca di ayat ini, kita mau melihat tampilan anak-anak Tuhan. Saya percaya ini ada di awal akhir zaman seperti bunga bakung. Kita tahu bunga bakung, bunga-bunga yang ada di pinggir jalan, bunga-bunga yang tidak ditanam. Itu dikatakan Tuhan memberi identitas kepada anak-anaknya seperti bunga bakung. Tidak ada yang perhatikan keberadaan bunga bakung. Kenapa? Karena tidak menarik secara fisik. Bukan seperti Salomo yang mempertontonkan kemegahan dunia. Tetapi sekalipun menurut dunia anak-anak Tuhan ini sepertinya mengalami kekalahan, sepertinya tidak spektakuler, sepertinya tidak secemerlang dari keberadaan orang-orang dunia, tetapi di mata Tuhan, anak-anak Tuhan ini yang dia sebut bunga bakung ini lebih indah dari kemegahan Salomo. Jadi jangan bingung atau mempertanyakan lagi kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah taat, aku sudah setia, aku melayani Engkau, aku hidup dalam kebenaran, kenapa tempaanku begitu banyak? Kalau kita punya pemahaman tentang ini, kita tidak akan komplain. Karena kita tahu pasti ada reason, ada alasan untuk Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah demi masalah. Dan seperti kita ketahui, ini adalah masa akhir zaman. Maka dapat dipahami apabila keadaan akhir zaman artinya itu kan sesuatu yang sudah mau selesai. Seperti di dalam peperangan, kalau di waktu di mana akhir dari segala sesuatunya, pasti musuh itu akan mengerahkan segala kekuatannya. Makanya biasanya musuh itu akan mengerahkan pasukan-pasukan yang terhebatnya. Jenderal-jenderalnya diturunkan. Seperti waktu kita nonton film ya, apabila sudah sampai akhir, maka musuhnya kita lihat akan mati-matian menyerang dengan segala kekuatannya. Dan dari sini kita dapat pahami bahwa Tuhan pun harus mempersiapkan pasukannya. Pasukan yang sudah dipersiapkan, dilatih seperti tadi Kopassus, yang dilatih di luar batas kemampuannya. Nah, untuk itu saya yakin Tuhan pasti sudah mempersiapkan anak-anaknya atau pasukannya untuk siap menghadapi musuh dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan persiapannya sudah dia lakukan jauh-jauh hari dari sebelum ini. Cuma banyak dari para pasukan yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya dilatih untuk menjadi pasukan khusus Tuhan. Banyak contoh di Alkitab. Saya ambil salah satu, misalnya Yusuf. Yusuf bertubi-tubi. Waktu dia semasa kecilnya, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibuang. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan tadinya rencananya mau dibunuh. Dan akhirnya dia dijual sebagai budak oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Untuk orang-orang yang tidak pernah mengalami kejadian ini, mungkin kita tidak dapat paham bagaimana hancurnya hati Yusuf. Tetapi waktu kita mungkin ada yang mengalami difitnah, dibuang, dihancurkan justru oleh orang-orang terdekat. Bahkan Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya. Itu pasti sangat sakit. Bukan hanya luka secara fisik, tetapi batin. Pasti Yusuf tidak mudah untuk melewatinya. Dia dididik keras oleh Tuhan.
untuk benar-benar dia dipisahkan. Dan waktu dia masuk ke Mesir, dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Akibatnya dia mendapatkan promosi demi promosi. Tapi di tengah promosi itu pun dia bertemu lagi dengan orang-orang yang memfitnahnya, orang-orang yang menjatuhkannya. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya difitnah, kita tidak memahami apa yang terjadi dengan Yusuf. Tapi kalau mungkin dari kita ada yang mengalami pernah difitnah oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti Yusuf difitnah oleh siapa? Oleh bosnya, oleh istri Potifar. Kemudian dia pernah masuk ke dalam penjara, dia melakukan kebaikan kepada juru minuman. Tetapi apa yang terjadi waktu juru minuman ini ditolong? Yusuf berbicara, jangan lupa ya, ingat saya untuk tolong selamatkan saya. Tetapi ternyata dilupakan. Untuk orang-orang yang tidak pernah mengalami ini, tidak pernah mengalami bagaimana kita sudah berbuat baik tetapi kita dilupakan, itu rasanya sakit. Itu didikan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf, sampai akhirnya dari sumur kepada penjara. Tapi akhirnya kita lihat rasa sakit atau didikan itu ada purpose, ada tujuan. Jadi di akhir zaman ini, kalau kita alami banyak hal yang menimpa kita, kita minta Tuhan berikan understanding, pengertian kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang terpuruk. Karena saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang berteriak, marah kepada Tuhan atas masalah yang dihadapi. Anak-anak Tuhan yang masih punya mentaliti korban. Mereka merasa hidup mereka paling menderita, mereka benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Mereka merasa Tuhan tidak adil. Ini mentaliti korban. Mentaliti korban ini perlu proses untuk Tuhan jadikan pasukan. Dan Tuhan sabar untuk menunggu anak-anaknya mengerti tentang didikan yang diberikan. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak tenggelam dalam kemarahan, kekecewaan, hilang harapan, putus asa, depresi. Anak-anak Tuhan harusnya tidak mengalami ini. Sekalipun tempaan banyak dihadapi. Kenapa? Karena kita diberikan yang namanya roh pengertian, understanding. Seperti tadi kita melihat apa yang menimpa Yusuf, banyak juga contoh lain di Alkitab. Sekalipun sakit buat Yusuf, tapi akhirnya kita ketahui bahwa sakitnya itu membawa Yusuf menjadi pasukan Tuhan yang dipakai untuk menjadi terang. Bukan hanya untuk bangsanya, tapi bangsa-bangsa. Kapasitas Yusuf diperbesar karena segala sesuatu yang mau dipercayakan kepadanya. Yusuf yang tadinya tidak punya kemampuan itu, Yusuf diperluas lebih lagi, dilatih untuk dia dapat survive. Seperti tadi pelatihan Kopassus yang di luar batas kemampuan manusia. Terus menerus Yusuf dibentuk sampai menjadi indah di pemandangan Tuhan. Memang kita kadang-kadang di awal sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat memahami apa yang Tuhan kerjakan ini. Padahal kita punya ayat firman Tuhan yang luar biasa ada di Roma 8 ayat 28. Rasul Paulus katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi apa yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang taat dan setia
Dan saat ini banyak mengalami tempaan. Hanya satu jawabannya, karena Tuhan punya rencana besar di kehidupannya. Dan ini harus kita pegang, harus kita yakini, membuat waktu kita menghadapi setiap badainya kita tidak hilang pengharapan. Jadikan firman Tuhan yang kita baca menjadi sesuatu yang hidup. Karena bukan hanya berupa pengetahuan dan hikmat saja, tetapi waktu kita mengalami ini semua, itulah yang membuat kita dapat menjadi orang yang bijak. Oke, mungkin di awal itu yang kita bahas, bagaimana kita tadi membahas bahwa di akhir zaman ini Tuhan sedang mempersiapkan pasukannya yang sekarang kondisinya sedang mengalami didikan, sedang yang namanya sekolah. Ya mungkin di pemandangan dunia baru terlihat seperti bunga bakung, tapi sebentar lagi kita akan lihat bunga bakung ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Dan kita hidup di zaman ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk dapat menjadi pasukan-pasukan khususnya. Jadi kita ada di tahun ini dan sampai hari ini kita masih hidup, itu karena Tuhan punya rencana besar di hidup kita. Jadi jangan banyak mengeluh, tetapi kita mulai mencari pengertian dari apa yang terjadi di kehidupan kita ini. Karena saya yakin pembentukannya sudah dimulai sejak kapan? Sejak kita ada. Sejak kita ada di dunia ini, Tuhan sudah mulai untuk mempersiapkan kita menjadi pasukan. Makanya jangan mengeluh dengan, wah karena orang tua saya begini, karena saya begini, dulunya begini, kondisi saya dahulu seperti ini. Semua diizinkan Tuhan. Dia tahu bagaimana membentuk seorang pasukan. Dan beberapa waktu ini saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa kriteria dari pasukan Kristus di akhir zaman yang Tuhan persiapkan? Dan Tuhan memberikan gambarannya lewat apa yang ada di Yehezkiel 37. Saya bacakan ayatnya ya. Judulnya Kebangkitan Israel. Israel bangsa pilihan ya. Saya percaya kita pun adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pasukan khususnya. Kita mau melihat di Yehezkiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Jadi ini satu kondisi di mana Yehezkiel dibawa Tuhan ke tempat yang paling rendah. Ya karena bicara tadi lembah. Dan di lembah itu dia temukan tulang-tulang kering. Ini seperti apa? Seperti gambaran tadi. Oh kita mau cari mungkin pasukan Tuhan itu keberadaannya seperti Salomo. Tidak. Keberadaan anak-anak Tuhan saat ini baru terlihat seperti bunga bakung. Kenapa? Karena mereka masih ada di lembah. Dan di Yehezkiel ini kita lihat bahwa kondisi anak-anak Tuhan, karena nanti kalau kita mau melihat yang dimaksud dengan tulang-tulang ini adalah anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk jadi pasukan. Tetapi waktu kita mau melihat di ayat 1 ini, Yehezkiel tidak melihatnya sebagai satu pasukan, tapi satu kondisi di mana ada satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Saya bacakan dulu ayat selanjutnya ya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk melihat kepada tulang-tulang ini. Ya kalau kita nanti mau lihat di ayat 10 yang dimaksud tulang kering ini adalah pasukan anak-anak Tuhan yang nantinya akan menjadi pasukan yang besar. Tetapi waktu Yehezkiel temukan mereka dalam kondisi yang mengenaskan. Seperti tadi saya katakan bahwa anak-anak Tuhan sekarang sedang mengalami banyak tempaan.
dan kondisi mereka terlihatnya seperti ada di lembah. Lalu ia berfirman kepadaku, ayat 3, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Wow, ini sesuatu pertanyaan yang harusnya Yehezkiel pertanyakan kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat di sini, Tuhan yang bertanya kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Yes, ini dahsyat sekali. Kita melihat Tuhan kita, sekalipun kondisi anak-anaknya yang dipersiapkan sebagai pasukan itu sudah hancur lebur, di sini kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia memanggil Yehezkiel untuk memulihkan segala sesuatunya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terlelap untuk menjaga kita. Memang Dia izinkan untuk anak-anak Tuhan mengalami yang namanya kering. Dan kalau kita mau melihat di situ, ini kondisi yang sebenarnya tidak dapat dipulihkan, tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi di dalam Tuhan, luar biasa, Tuhan kirimkan Yehezkiel untuk bernubuat. Saya bacakan ayat 7-nya. "Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera setelah aku bernubuat." Jadi Yehezkiel hanya bernubuat. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Wow, apa yang Tuhan mau katakan di sini? Tiba-tiba waktu Yehezkiel bernubuat, apa yang terjadi? Keajaiban, mujizat itu terjadi. Satu persatu Dia pulihkan keadaan pasukannya, Dia pulihkan. Apa yang pertama Dia pulihkan? Secara fisik. Jadi kondisi apa yang kau alami hari ini? Mungkin secara fisik sudah porak-poranda, rasanya tidak mungkin ada yang bisa menolong. Tapi hari ini ada berita baik bahwa Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat, sehingga terjadi pemulihan kepada tulang-tulang yang tadinya sudah tidak ada kehidupan lagi, mulai dipulihkan. Saya bacakan ayat 8-nya. "Sedang aku mengamati-ngamatinya." Jadi Yehezkiel takjub di sini. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Kalau tadi secara fisik, di sini apa yang Tuhan pulihkan kembali? Dia berikan nafas, Dia berikan pemulihan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, secara spirit. Luar biasa pemulihan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya di masa akhir zaman ini. Makanya sabar, ini waktunya sudah sangat dekat. Keadaan itu dengan tiba-tiba akan terjadi pemulihan dengan tanpa kita sadari. Mungkin kita rasanya saat ini menjadi tulang kering. Tiba-tiba dengan sekejap saja Tuhan melakukan
pemulihan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakan kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lihat di sini kita mau melihat understanding-nya ya. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bunga bakung itu sudah berubah menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Tulang-tulang yang tadi terlihatnya sudah hancur tiba-tiba menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saya lanjutkan ayatnya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakannya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, sudah hilang. Apa maksudnya di sini? Bicara tulang kering itu tadi bicara tentang orang-orang yang sudah tidak punya lagi yang namanya pengharapan. Makanya mereka menjadi kering. Tetapi Tuhan memberikan Yehezkiel untuk bernubuat. Kita mau baca ayat 12-nya. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Bicara apa? Bicara kepada kegenapan janjinya. Tuhan katakan, anak-anakku, ini waktunya kegenapan janjinya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini, bahwa Tuhan mau berkata kepada anak-anaknya yang mungkin sudah tidak kuat menghadapi persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, sehingga pengharapan sudah hilang. Tuhan mau sampaikan bahwa anak-anakku, ini waktunya engkau keluar dari kuburmu dan Tuhan akan bawa engkau kepada yang namanya penggenapan dari janjinya. Ayat 13-nya, dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Kata membangkitkan di sini adalah gambaran dari kafah, gambaran revival, gambaran di mana diberikan nafas kehidupan yang baru. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa anak-anak Tuhan yang menjadi pasukannya dipakai dengan luar biasa. Kenapa? Karena roh Allah itu ada di dalam mereka. Roh Allah penuh di dalam pasukannya, dalam tentaranya. Dan kalau kita mau melihat, sungguh unik dari apa yang kita lihat. Bagaimana tadi kita melihat bahwa waktu dunia mempersiapkan pasukan untuk menjadi tentara, seperti tadi kita sudah bahas, bahwa waktu mau mendaftar sebagai akmil atau masuk dalam akademi militer, maka benar-benar harus dipilih kriteria yang sempurna. Baik itu kesehatannya, mentalnya, juga intelektualnya. Tetapi kalau kita mau melihat, surga memilih pasukannya bukan secara fisik. Kita mau melihat secara fisiknya terlihat sebagai apa? Cuma sebagai tulang-tulang kering, gak diperhitungkan. Sebagai bunga bakung yang ada di lembah. Sangat berbeda bagaimana dunia membentuk tentaranya dan surga memilih pasukannya. Dan kalau kita mau melihat, surga memilih orang-orang yang sudah pernah mengalami kematian. Makanya ayat firman Tuhan tadi di Ibrani mengatakan bahwa yang disebut anak-anak Tuhan adalah yang dididik.
bukan anak-anak gampang. Dan ternyata pelatihan di akhir zaman ini benar-benar membuat anak-anak Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang sudah mati. Dan kalau kita mau melihat, Tuhan memilih pasukannya, pasukan yang sudah pernah mengalami yang namanya kematian. Karena tadi dikatakan keluar dari kubur. Dan kalau kita mau melihat, Tuhan benar-benar memilih pasukannya dengan cara yang sangat tidak biasa. Kenapa? Dia tidak melihat secara fisik harus yang memenuhi kriteria. Dia mencari orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah kering, yang sudah tidak punya pengharapan. Itulah yang dia bangkitkan untuk menjadi pasukannya. Mati dari apa? Kalau kita mau melihat, tadi digambarkan tulang-tulang kering ini, artinya mereka sudah tidak punya lagi yang namanya daging. Orang-orang yang menjadi pasukan Tuhan, orang-orang yang sudah harus mati dengan hasrat naluri kebinatangan mereka, yang kita kenal dengan yang namanya nefes, yang bicara tentang kedagingan, juga bicara tentang ego. Orang-orang yang tidak mati atas ego mereka, atas hasrat mereka, mereka tidak bisa menjadi pasukan Kristus. Dan kalau tadi dikatakan bahwa penampakan dari pasukan ini sudah menjadi tulang kering, gambaran di mana tidak ada pengharapan, maka berarti ini adalah gambaran dari orang-orang yang putus asa, orang-orang yang sudah mengalami keadaan yang sangat terpuruk, bahkan mungkin bisa mengalami yang namanya depresi. Dan bagaimana pasukan yang tadi dikatakan anak-anak Tuhan bisa mengalami ini? Menurut saya kemungkinan ini terjadi karena ujian kehidupan yang terus menerus dan bertubi-tubi dalam waktu yang cukup lama. Jadi bukan hanya mengalami yang namanya kelelahan tubuh atau chronic fatigue, tetapi juga mengalami yang namanya spiritual fatigue. Kenapa? Karena kehidupannya terus mengalami peperangan hari demi hari tanpa henti. Ingat, kita membahas tentang NPD, korban-korban dari NPD, orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik itu mengalami yang namanya chronic fatigue, mengalami yang namanya spiritual fatigue. Jadi menurut saya bahwa kenapa mereka ini sampai menjadi tulang-tulang kering, salah satunya disebabkan karena mereka hidup dengan orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik dalam hidupnya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang terdekat dari hidupnya. Makanya dapat dilakukan terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga waktu tulang-tulang kering ini ditemukan, keadaan mereka sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk, ditinggalkan. Mungkin keuangan mereka juga sedang terpuruk karena biasanya orang-orang yang hidup dengan NPD itu diabaikan. Dan juga mungkin mereka sedang mengalami yang namanya sakit. Saya bertemu dengan banyak orang yang mengalami sakit, khususnya cancer. Itu biasanya ada orang-orang di sekitarnya yang menekan hidupnya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kita menemukan pasukan Kristus, kita mau mencari orang-orang yang saat ini kondisinya seperti sedang mengalami kekeringan. Mungkin kondisi mereka saat ini sedang dikejar oleh debt collector. Mungkin kondisi mereka saat ini anak-anak mereka sedang dalam keadaan tidak bisa melanjutkan lagi sekolah, di mana anak-anak mereka masa depannya tertutup karena kondisi yang sedang mereka
alami. Mereka mungkin saat ini sedang mengalami kehilangan pekerjaan atau apapun, dan ternyata ini adalah pasukan-pasukan yang Tuhan mau bangkitkan. Makanya kalau kita lihat pasukan yang dibangkitkan di akhir zaman itu berasal dari tulang-tulang kering. Dikatakan sudah tidak ada daging, hanya tulang, sudah mati. Makanya tadi digambarkan Tuhan membuka kubur dan membangkitkannya. Dan Yehezkiel menubuatkan dan menjadi pasukan yang dikatakan pasukan yang besar. Artinya banyak yang alami ini. Memang banyak orang yang dipersiapkan untuk menjadi pasukannya. Makanya jangan heran kalau di akhir zaman ini banyak orang-orang yang hidup dengan NPD. Kita melihat di berita saja banyak sekali hari-hari ini berita tentang orang-orang NPD. Jadi apa yang dimaksud dari semua ini? Pasukan apa yang dilahirkan di akhir zaman ini? Pasukan yang mau mati dari daging. Mati dari daging awalnya sebagai manusia. Kita tahu daging awal itu dibuat dari tanah liat, unsur dari bumi. Nah, unsur yang dari dunia ini harus lenyap kalau kita mau menjadi pasukan Kristus. Makanya pasukan yang dibangkitkan oleh Yehezkiel bukan dagingnya berasal dari dunia, tapi berasal dari apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel yang berasal dari nafas Allah, bicara daging yang mengalami kafah atau bicara tentang tubuh kemuliaan, karena tubuh manusia lama mereka sudah mati. Pasukan akhir zaman adalah pasukan yang benar-benar sudah mati atas dunia. Tidak ada lagi keinginan daging, mereka benar-benar sudah mati. Dan pasukan ini lahir dari orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang punya kriteria yang tadi egonya ada si monster di dalamnya, atau gambaran dari karakter manusia yang sombong, arogan, yang membuat kita terkuras energi kita. Seperti yang pernah kita bahas, mereka ini adalah gambaran dari orang-orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Dan memang kalau kita mau melihat orang-orang yang hidup dengan orang NPD itu tenaganya terkuras, mereka ngalami chronic fatigue, spiritual fatigue. Makanya di situ dikatakan pengharapannya hilang. Dan kalau kita mau perhatikan, ini banyak terjadi pada anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dan kalau kita mau melihat tadi seperti yang dikatakan di Lukas, mungkin saat ini mata manusia melihat kita yang adalah pasukannya hanya berupa bunga bakung yang gak berdaya. Rasanya seperti anak-anak Tuhan yang adanya di lembah. Tetapi puji Tuhan, hari ini ada kabar baik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan memberikan understanding kepada kita. Dia mau katakan bahwa sakit yang kita alami ini ada purpose-nya, ada tujuan, supaya bunga bakung ini benar-benar indah di hadapan Tuhan. Jadi dapat kita pahami bahwa rasa sakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh pasukannya selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Tuhan mau membangkitkan pasukan yang benar-benar tidak bergumul lagi dengan yang namanya kedagingan. Dia sudah menang atas nefasnya, dia menang atas ruahnya. Pasukan akhir zaman, orang-orang yang tidak bermasalah lagi di level nefasnya. Ini seperti gambaran yang pernah saya sampaikan di seri NPD, di mana saya gambarkan di situ waktu Daniel dimasukkan ke gua singa. Singa itu tidak memakannya. Kenapa? Karena dagingnya Daniel sudah bukan lagi Daniel yang melesatkan naluri kebinatangan, tetapi Daniel di situ sudah punya excellent spirit. Dagingnya sudah tidak lagi kompromi dengan yang namanya naluri kebinatangan. Makanya Daniel tetap hidup sekalipun dikelilingi oleh yang namanya singa. Jadi itulah orang-orang yang dibangkitkan seperti Daniel. Jadi Daniel
sudah mengalami kemenangan atas nefesnya, atas ruahnya, dan dia sudah menjadi kafah, sudah yesida dengan Tuhan. Makanya dia dikatakan punya yang namanya excellent spirit. Di akhir zaman, kematian dari daging itu membawa seseorang masuk kepada yang namanya excellent spirit. Untuk kita mendapatkan excellent spirit, kita harus mati atas daging kita. Dan kita punya contoh lain yang ada di Alkitab, yaitu pengalaman Raja Daud waktu ada di Gua Adulam. Ingat peristiwa Daud di Alkitab saat Raja Daud ketakutan dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul ini kalau kita mau melihat, dia termasuk orang yang punya kriteria NPD atau orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Di peristiwa ini adalah Raja Saul. Dia terus mengejar Daud selama hidupnya, dan satu saat Daud mengalami begitu ketakutan dan dia bersembunyi di gua yang kita kenal dengan namanya Gua Adulam. Nah, maksudnya Daud ke gua itu adalah untuk dia bersembunyi dan dia beristirahat, mungkin karena terlalu lelah dikejar oleh Raja Saul. Tetapi di dalam gua itu dia temukan 400 orang yang juga sedang bersembunyi. Kita bisa membacanya ada di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Daud di Gua Adulam. Saya bacakan ayatnya ya, 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Makanya ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira ada 400 orang yang ada dalam keadaan bermasalah. Kalau digambarkan ini seperti tulang-tulang kering. Dan kalau kita mau melihat dari 400 orang yang tidak punya pengharapan digambarkan sebagai tulang-tulang kering ini, Daud mengajari mereka dan mereka dipulihkan, dibangkitkan dan dilatih menjadi pasukan. Dan kalau kita mau baca di 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 31, kita temukan orang-orang yang tulang kering ini sudah menjadi pahlawan dari Daud. Di situ bagaimana Daud melawan orang Amalek bersama dengan pasukan yang dia bentuk dari tulang-tulang kering. Dan inilah pasukan-pasukan yang gagah perkasa yang mendampingi Daud akhirnya. Dan sekarang mungkin kita merefleksi diri kita sebelum kita masuk ke Yom Kippur. Apakah kita adalah bagian dari pasukan itu? Apakah kita hari-hari ini mengalami penghancuran daging yang bertubi-tubi? Seperti tadi pelatihan Kopassus yang rasanya sudah nyaris mati. Tetapi lihat, kita masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa lolos dari maut. Itu semua kenapa? Karena semua adalah proses dari latihan yang Tuhan persiapkan untuk menjadi pasukannya. Dan kadang-kadang latihan yang terlalu keras ini membuat seseorang menjadi hilang pengharapan. Mungkin dari kita ada yang mulai mengalami rasanya putus asa, tidak punya pengharapan lagi. Tapi hari ini kita mendapatkan understanding. Kita mulai mengerti bahwa bukan Tuhan tega atau membiarkan kita, tetapi karena Tuhan punya rencana besar di dalam hidup kita. Dan kalau kita punya yang namanya understanding, kita tidak akan marah, tidak akan kecewa kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita tahu kita punya purpose, kita punya tujuan, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pasukannya di akhir zaman. Dan kalau kita ada di tahun ini dan kita masih hidup di tahun ini, itu artinya
kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pasukan Kristus di akhir zaman. Jadi dari sini kita dapat melihat waktu kita punya understanding, kita dapat melihat yang namanya pengharapan. Oh ya, ada satu yang saya lupa sampaikan tentang pengharapan ini. Ada satu eksperimen dari satu ilmuwan yang namanya Dr. Kurt Richter. Dia melakukan satu eksperimen dengan cobaannya adalah berupa dia mengambil beberapa tikus peliharaannya dan kemudian dia masukkan ke dalam toples yang berisi air. Jadi tidak penuh tapi separuhnya, dan dia menguji seberapa kuat tikus itu dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup dan tidak tenggelam. Dan rata-rata biasanya tikus itu punya kemampuan hanya 15 menit sebelum akhirnya dia menyerah dan mati tikusnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh ilmuwan ini, sebelum menit ke-15 dia cepat-cepat mengangkat tikusnya ini, kemudian dia mengeringkannya untuk melihat apa yang terjadi dengan tikus waktu diberikan pengharapan. Jadi apa yang terjadi waktu tikus ini sudah mulai kelelahan di menit-menit ke-14, maka ilmuwan ini cepat-cepat mengangkat tikus dan kemudian dia mengeringkannya, dan sesudah kering dia masukkan lagi ke dalam toplesnya. Begitu seterusnya sampai satu saat dia biarkan tikus ini terus berenang setelah melewati 15 menit. Terus dia tidak pernah mengangkatnya. Terus demikian pelatihannya sampai satu saat ditemukan bahwa saat tikus ini ditaruh kepada air dan ilmuwan ini tidak pernah lagi mengangkatnya, diukur kemampuan berenang tikus ternyata mencapai 60 jam. Jadi tikus yang tadinya kapasitasnya 15 menit dengan pelatihan yang luar biasa seperti Kopassus tadi, ternyata dia punya kemampuan untuk berenang 60 jam. Dari mana kita dapat bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa ini kalau kita tidak pernah dilatih? Nah, apa yang Tuhan lakukan dengan kita? Dia mau keluarkan sesuatu yang besar di dalam kita, yaitu kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Oke, kita sudah membahas banyak tentang pasukan Tuhan di akhir zaman, bagaimana proses pemilihannya, bagaimana pembentukannya, dan kita tahu ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan. Dan tadi di terakhir di percobaan tikus yang sangat menakjubkan, dari kemampuannya yang sangat terbatas menjadi sangat tidak terbatas. Karena apa? Karena dari didikan latihan yang diberikan kepadanya. Untuk itu juga Tuhan mau melakukannya buat kita. Dan di hari Yom Kippur di tanggal 12, saya yakin ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali merefleksi diri kita. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Mungkin waktu kita belum punya pengertian ini, kita sering marah kepada Tuhan, juga orang-orang sekitar kita menyalahkan keadaan, kita marah, kita kecewa dan segala hal. Kita mau datang kepada Tuhan karena di tanggal 12 Oktober ini adalah Hari Raya Yom Kippur, di mana itu adalah hari raya pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita dapat dilayakkan untuk menerima berkat yang nanti akan diberikan di masa Sukot. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mau melihat di Yom Kippur ini, biasanya kita berpuasa. Bahkan kalau kita membaca di Alkitab, di Yom Kippur ini adalah puasa yang diwajibkan. Puasa ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan untuk minta Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita, dan kita diperbaharui, diberikan nafas kehidupan kembali, sucikan dan diperbaharui, dipulihkan, dan kita layak menerima berkat nanti yang akan dilakukan di Sukot.
Dan sebelum saya menutup ini, saya mendapatkan satu pesan Tuhan yang mengatakan bahwa sampaikan kepada para pasukan untuk jangan lari seperti Yunus. Dan seperti cerita Yunus yang kita ketahui, dia adalah seorang nabi yang waktu itu sebenarnya Tuhan memerintahkan untuk dia pergi ke Niniwe untuk memperingati orang-orang Niniwe supaya bertobat. Tetapi Yunus tidak mau, dia malah lari, dia pergi ke Tarsis, sampai kita dapatkan cerita bagaimana dia dimakan oleh ikan paus besar. Saya tidak akan membahas ceritanya, tetapi ada satu yang Tuhan mau tekankan di sini, bahwa kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Kalau kita mau melihat, Niniwe ini adalah pusat dari kerajaan Asyur, di mana tadinya didirikan oleh Nimrod, dan kota Niniwe ini adalah kota besar ya, kalau sekarang dibilang kota metropolitan. Dan Niniwe ini adalah satu bangsa yang kejam, yang penuh dengan kefasikan dan juga penuh dengan dursila. Itu bisa kita baca ada di Nahum 1 ayat 11, Nahum 2 ayat 12 sampai 13, juga ada di Nahum 3 ayat 1, 4, 16 dan 19. Saya tidak bacakan ayatnya di sini. Itu menggambarkan keadaan orang Niniwe. Dan Yunus orang Israel. Orang Israel sangat benci kepada orang Niniwe atau bangsa Asyur ini. Kenapa? Karena bangsa Asyur ini adalah orang-orang yang suka meneror. Bahkan mereka memperlakukan orang-orang Israel dengan sangat kejam. Kalau kita mau melihat orang Niniwe ini adalah orang-orang yang sadis. Kalau mereka ini kalau membunuh sampai dikuliti, kemudian juga dimutilasi, bahkan mayat-mayatnya digantung di tiang-tiang di pohon-pohon sebagai hiasan. Jadi bisa digambarkan Niniwe ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka menyakiti. Dan Yunus sangat kecewa dengan keputusan Tuhan. Dengan apa? Dengan menyuruhnya untuk datang kembali ke Niniwe. Kenapa? Karena Yunus sendiri pasti punya pengalaman traumatik dengan orang Niniwe. Apa pesan Tuhan buat kita semua? Kita mungkin bertemu dengan orang-orang NPD yang meneror kita, yang berbuat sadis kepada kita, yang menghancurkan kita, membuat kita sakit, membuat kita menderita. Tuhan mau memulihkan kita. Mungkin Niniwe ini gambaran orang-orang yang menyakiti dalam jangka waktu yang lama. Apa Niniwe di hidup kita? Bisa pasangan kita, bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anak-anakmu, bisa orang tuamu. Ada orang-orang yang berkarakter jahat melakukan kejahatan di hidup kita. Tetapi bagian kita apa? Kita harus mati dari daging. Tuhan mau menemukan pasukannya yang tidak ada daging lagi, tidak marah, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak membalas dendam. Tidak mudah memang untuk kita dapat menerima atau mengingatkan orang NPD yang ada di sekitar kita. Yunus tahu kalau Tuhan menyuruhnya untuk memperingatkan orang Niniwe, itu tandanya Tuhan mau menyelamatkan Niniwe. Banyak dari kita waktu menghadapi orang NPD rasanya mau cepat-cepat pergi tinggalkan. Tapi Tuhan bilang belum selesai. Kau hancurkan benar-benar dagingmu supaya hanya benar-benar memang tulang kering. Tidak ada lagi daging yang lama. Tuhan mau kita untuk berdamai. Berdamai dalam arti apa? Mengingatkan, juga mendoakan atas keselamatan mereka. Mungkin ini ujian terakhir sebelum kita nanti akan diberkati di Sukot. Saya rindu mungkin dari kita ada yang begitu mengalami pengalaman traumatik dengan orang-orang NPD di sekitar kita atau gambaran dari Niniwe. Jangan lari pesan Tuhan. Tetap berdoa
untuk keselamatan dari Niniwe, dari orang NPD itu yang mungkin sudah menghancurkan kita. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari itu semua. Dan besok di Yom Kippur, waktu Imam Besar Agung mau mendamaikan manusia dan menebus, membayar setiap dosa-dosa kita, biarlah kita pun melakukan hal yang sama. Kita melepaskan pengampunan. Kita tidak lari, tetapi kita dapat hadapi bukan lagi dengan ego, bukan lagi dengan daging yang lama, tetapi dengan daging yang baru. Mungkin itu pesan Tuhan di Yom Kippur ini. Jangan lari, kembali kepada Niniwemu, hadapi dan terus berdoa untuk keselamatannya. Tidak mudah, tapi ini semua akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dengan Roh Kudus, kita cakap menanggung segala perkara. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dan saya berharap kita mempergunakan waktu kita di Yom Kippur ini dengan sebaik-baiknya. Kita datang merendahkan diri. Kalau bisa, saya berharap kita datang merendahkan diri dan berpuasa untuk kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk supaya kita dapat dipulihkan dan kita akan menerima berkat besar di Sukot nanti. Saya melihat ada satu kumpulan pasukan yang dibangkitkan. Ayo mulai kembali semangat. Tuhan punya rencana besar di hidupmu. Jangan putus asa, kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam hidupmu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat, dan apabila Anda merasa diberkati, dapat di-sharekan kepada keluarga, teman, sahabat, dan kerabat, supaya semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.